Halo, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel Part-Time Trader. Seperti biasa, setiap minggu, weekend, kita bahas pergerakan IHSG dan juga saham-saham yang menarik untuk minggu depan, dan juga review saham-saham yang sudah kita pantau dari minggu lalu. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi saya mulai dari IHSG dulu. Ini masih ada panah-panah yang saya buat minggu lalu. Jadi saya tembus ke atas dan pullback ke bawah, konsolidasi dan berharap ke atas, tapi ternyata saya salah. Jadi yang ini tidak terjadi, malah adanya ke bawah. Jadi dia malah tembus ke bawah sini. Jadi kemungkinan kalau menurut saya akan menguji support yang ini. Ini support gap yang kemarin. Dengan harapan setelah menguji di sini dia konsolidasi dan bisa naik lagi. Oke. Tapi kalau dia ternyata tembus ke bawah, berarti ya dia akan tembus ke bawah mungkin sampai ada kemungkinan untuk menguji support yang di bawah ini. Bawah ini sih support cukup kuat ya, tapi lumayan sih kalau dibawa ke 5.900, ya otomatis saham-saham kita juga banyak kan akan keseret. Asing sendiri keluar sebesar di pasar reguler sebesar 600 miliar di satu minggu. Hari ini juga keluar. Jadi outlook-nya menurut saya ya, agak kurang baik ya untuk IHSG minggu depan. Kalau nggak turun dia mungkin konsolidasi dulu. Ya kita berharap setelah dia konsolidasi sini naik lagi, tapi kalau dibuat turun ya kita mesti siap. Jadi maka dari itu mungkin untuk minggu depan saham pantauan saya nggak berani kasih blue chip dulu. Coba kita lihat saham-saham blue chipnya kita. BBRI sebagai penggerak, ya BBRI turun ya teman-teman, turun menguji support di sini, juga distribusi terus. Gimana dengan BBCA? Ya BBCA juga sama, turun terus. Ini coba kita ganti sama net flow asing. Ya di sini ya asingnya konsisten terus buang terus BBCA, BBRI. BBRI sih masih oke ya pergerakan asingnya, tapi ya secara bandar movement ini kita lihat kurang bagus. Jadi kalau untuk minggu depan saya rasa akan cukup challenging ya. Bulan ini sih lumayan bagus untuk Juli, tapi kita kalau bulan depan Agustus kalau memang drop ya wajar-wajar aja sih, karena memang IHSG masih sideways di situ. Oke. Jadi untuk minggu depan saham-saham apa yang bisa kita pantau, tapi sebelum kita masuk ke saham-saham itu, kita akan review dulu saham kita minggu lalu. Dan juga ini disclaimer on dulu ya teman-teman buat saham-saham yang akan saya sebutkan. Itu adalah pendapat pribadi saya, bukan ajakan menjual atau membeli. Jadi kita balik lagi ke analisa teman-teman, style seperti apa, untuk enaknya masuk ke di buy on breakout or buy on weakness dan sebagainya. Tapi kalau saya sih memang stylenya kebanyakan di buy on weakness. Jadi saya suka saham yang belum bergerak naik dan tapi sudah mulai dikumpulkan sama um, market makernya. Oke, kita lihat dulu minggu lalu. Ya, minggu lalu sesuai dengan judul video ini ya. IHSG secara total satu minggu turun 0,5%, tapi selamat buat teman-teman yang ikut yang mantau saham-saham kemarin dan ikut beli karena semuanya hijau. Jadi hijau royo-royo nih untuk saham pantauan kita. Dan saya sendiri TP di AGRS dan SCMA. Dalam satu minggu AGRS 17%, bahkan sempat high 30%, SCMA juga 10%, bahkan sempat high 12%. Untuk yang lainnya seperti bank, baca, MDKA sempat naik tinggi, tapi kemudian turun di hari Jumat karena ngikutin pasar, tapi ya tetap floating profit.
Jadi selamat buat teman-teman yang memang ada ngambil saham ini, meskipun marketnya merah, tapi kita tetap dapat cuan cukup lebar di AGRS dan SCMA. Nah, untuk minggu depan apa yang mesti kita pantau? Oke, saya ya pakai chart Stockbit dulu. Ya, saya ganti ke volume. Oke. Yang pertama adalah MPPA, Matahari Putra Prima. Ya, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ya, dia sudah konsolidasi di sini setelah dia turun, konsolidasi, akumulasinya cukup bagus di sini, ya, RX, KI, KZ, bahkan kalau dalam satu minggu, kita lihat dalam satu minggu, tetap akumulasinya bagus, KI, YU, terus konsisten akumulasi. Oke, terus dia, ya ini kita bisa lihat dari bandar movementnya, terus naik, volumenya mengering di sini, jadi dia dan ini low risk. Kalau saya bikin dia punya support, mungkin kita bisa pasang di sini, ya. Atau kalau teman-teman mau mau swing lebih lama, bisa pasang di sini 890, upside-nya bisa sampai ke, ya ini cukup jauh ya, sampai sini aja udah lumayan nih 1075. Kalau dia bisa tembus, dia mungkin bisa sampai ke mengetes all time, apa ini all time high ya MPPA? Oh enggak, belum all time high, dia bisa mengetes sampai ke di 1200. Oke, jadi MPPA menarik, low risk, jadi teman-teman bisa pantau dan dianalisa. Kalau memang cocok untuk masuk, silakan untuk MPPA. Yang berikutnya adalah BEX, Bank Banten. Ya, Bank Banten, nah Bank Banten juga sama, ini sudah konsolidasi terus, tapi dia akumulasi bandara cukup baik. Hari ini juga diakumulasi, ada small akumulasi. Tapi kalau kita lihat dalam satu minggu, ya ini big akumulasi oleh MU, YP, MG, cukup big akumulasi. Jadi ini cukup bisa dipantau menarik. Volumenya mengering, dan dia kalau saya bikin supportnya dia, mungkin kurang lebih akan ada di sini. Ini ada gap, ya, ini ada gap sini. Jadi tapi dia bisa upside, resistennya kita bikin dulu di sini ya, ini resisten yang sama. Jadi di 102, stop lossnya di 87. Jadi kalau sudah lewat 87, kita tinggalin aja dulu untuk BEX. Jadi ini juga cukup low risk dan rewardnya cukup menarik. Dan juga bandarnya, pergerakannya juga akumulasi selama dia konsolidasi di sini. Oke, yang kedua itu BEX. Minggu lalu kita cukup cuan ya, ada banyak bank, Bank Aladin, AGRS, Baca. Kali ini saya rekomendasikan BEX, dan juga satu bank lagi yang menarik adalah Bank Dinar. Ya, ini bukan berarti Baca, bank atau AGRS yang minggu lalu itu sekarang udah tidak menarik ya, tapi karena udah cukup naik dan saya udah rekomendasikan, kalau teman-teman yang punya tinggal pasang trailing stop. Nah, bank yang satu lagi yang menurut saya cukup menarik adalah Bank Dinar, ini Bank Oke Indonesia. Sama, dia juga konsolidasi di sini, tapi bandarnya sudah mulai masuk di sini, ya. Sudah mulai ada pergerakan naik. Kalau kita bikin supportnya, ini juga cukup low risk. Mungkin di sini nih. Kita bikin di sini nih. Ya, 232. Oke, upside-nya kita bisa taruh di sini dulu juga. High dia kemarin, ya. Atau mau taruh lebih di atas lagi, tapi ini aja cukup bagus risk dan reward-nya. Oke. Jadi Bank Dinar, Bank Oke, kita lihat dalam satu minggu. Ya, small akumulasi, big akum, ya, cukup besar akumulasinya dalam satu minggu oleh OD, BS, YP. Jadi Bank Dinar ini bisa kita perhatikan untuk minggu depan. Yang berikutnya adalah saham keempat, TAPG. Nah, TAPG ini saham kelapa sawit ya. Cukup menarik, baru IPO.
Dan yang menarik adalah akumulasi dari bandarnya di sini. BK hari ini akumulasi cukup besar. Saya tahu ada grup yang memang dari kemarin sudah eh, merekom saham ini, tapi kalau saya bilang mungkin minggu depan adalah saatnya dia untuk naik. Kita bisa taruh supportnya di sini. Kalau mau yang main pendek aja, tapi kalau memang mau di 675, kalau yang mau main swing cukup panjang di 650, ini juga tetap menarik. Rewardnya kita bisa taruh di sini. Nah, di kemarin tutupan terakhirnya yang tinggi di 770. Bahkan bisa all time high menurut saya ini tinggal menunggu waktu karena memang akumulasinya sudah cukup besar. Dalam seminggu terakhir kalau kita lihat ya besar. UBS ini AK UBS, PD, IPOT, RX, Macquarie cukup besar akumulasinya. Oke, menarik. Dan saham terakhir yang bisa kita perhatikan ini dari saham properti adalah Lipo Karawaci. Ya, ini Lipo Karawaci. Sama, modelnya dia turun, setelah itu dia mulai bikin base di sini, dan mulai ada yang akumulasi. Oke, kalau kita lihat ini oh ya, dalam hari ini, ya akumulasi cukup besar dari YP, Mirae. Meskipun ini sekuritas yang banyak dipakai retail, tapi kalau udah mencolok besar sendiri seperti ini mungkin dipakai oleh institusi atau ditunggangin oleh uh, institusi. Dalam satu minggu kita lihat ya IP cukup besar, 3,5 miliar mengakumulasi LPKR di rata-rata 147. Harganya sekarang 149, jadi masih belum jauh kemana-mana. Kalau kita mau pasang supportnya, saya akan pasang support di sini di 142, cukup aman. Kalau di keluar di bawah 142, ya mungkin kita bisa pasang di sini 140 ya, jadi nggak terlalu jauh eh, jauh-jauh amat supportnya, cukup low risk. Kalau upside-nya mungkin kita bisa sampai ke sini ya 166. Jadi LPKR ini juga bagus risk dan rewardnya dan juga akumulasinya cukup baik. Oke, jadi itu dulu teman-teman buat saham pantauan kita minggu depan. Ada MPPA, Binar, PAPG, LPKR, dan BEX. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Happy cuan, dianalisa lagi. Dan semoga selalu sehat, stay safe, jaga protokol kesehatan. Bye-bye.